Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Senang akhirnya kembali bertemu dengan kalian semua. Saya berharap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk bersama-sama menyaksikan cuplikan video yang sudah dirangkum di channel ini untuk kita bahas bersama-sama. Kita bebas untuk memberikan opini dan tanggapan kalian. Yang penting jaga lisan kita agar supaya kita semakin hari semakin bisa menunjukkan sebagai masyarakat Indonesia yang punya adab dalam memberikan kritikan, masukan atau saran. Jauhkan dengan kata-kata kotor, kata-kata memfitnah, kata-kata yang pokoknya jahat lah teman-teman. Seperti yang kita lihat di beberapa politisi kita hari ini ya. Kita akan segera bahas videonya. Tapi sebelum kita bahas videonya, buat kalian semua yang mungkin mau memesan baju di kaos di channel ini, teman-teman bisa melihat banyaknya desain yang sudah saya desain sendiri. Teman-teman bisa melihat link pembelian atau toko online saya di sematan komentar video ini. Kita akan bahas videonya. Deddy Sitorus mana? Deddy Sitorus. Mana Deddy Sitorus? Mana? Deddy Sitorus. Ini Deddy Sitorus nggak mau teriak-teriak itu Pangkal Pinang kandang bansos. Nggak mau teriak-teriak itu kota kosong bagi-bagi bansos. Kalah loh ini petugas partai banteng ini. Kader banteng loh. Kalah loh. Petahana loh. Kalah loh. Udah diusung Banteng dan belasan partai lainnya termasuk Kim plus di dalamnya. Kalah loh sama kota kosong. Ini Deddy Sitorus kagak mau cari kambing hitam atas kekalahannya kader banteng ini. Dia mau nyalahin siapa sekarang? Sama warga-warga X, buzzer-buzzernya banteng ini yang kemarin bilang SDM-nya di Jawa Tengah itu rendah. Gara-gara apa? Gara-gara bantengnya tumbang di Jawa Tengah. Ini kalian mau ngomong apa sekarang? Ternyata warga Pangkal Pinang sana sama warga Jawa Tengah itu sama. Mayoritas itu udah nggak mau dipimpin ya sama pimpinan dari partai banteng ini. Udah nggak mau dipimpin sama petugas partai banteng ini. Mau ngomong apa sekarang kalian? Deddy Sitorus mana? Deddy Sitorus. Deddy Sitorus mana? Deddy Sitorus. Cari tadi ya. Oh, apa ini? I feel you, Pak Jokowi. Saya sangat bisa merasakan pedihnya, kesalnya direndahkan oleh pemimpin PDIP dengan perkataan tidak ada apa-apanya Jokowi tanpa PDIP. Betapa malunya dirinya didudukkan di kursi kecil di depan meja besar Ibu Mega, lalu divideokan oleh Ketua DPR yang video ini kemudian disebar. Memperlihatkan presiden jadi cupu, tidak ada apa-apanya di depan Ibu Mega, hanya seperti anak SD sedang dipanggil guru BP karena katanya nakal. Ketika Pak Jokowi ingin Pilpres 2024-2029 berjalan satu putaran dengan kemenangan mudah dan telak, mencalonkan Prabowo sebagai presiden dan Ganjar sebagai wakil presiden, di mana keduanya Pak Jokowi telah kode-kode, pilihlah yang rambut putih yang menyimbolkan Pak Ganjar. Kemudian Pak Prabowo beberapa kali di panggung Pak Jokowi mengatakan selanjutnya yang memimpin giliran Pak Prabowo. Kemudian PDIP merasa, siapa lu Jokowi? Ngatur-ngatur partai besar, pemimpin parlemen, juga partai pemenang pemilu. Kamu, Jokowi, cuman petugas partai, tidak ada hak mengatur partai PDIP. Maka PDIP mencalonkan Ganjar sebagai calon presiden dari PDIP. Maka I feel you, Pak Jokowi. Betapa terpaksanya Pak Jokowi menerima pencalonan Pak Ganjar tersebut sebagai kader PDIP, dan itulah puncak kekesalan di mana keputusan mengambil Ganjar sebagai orang nomor 1 Indonesia malah memecah kekuatan kebersamaan yang akan membuat Anies berpeluang menangnya besar. Anies adalah ancaman versi bernegaranya istana. Kepanikan itu dan kekesalan itu memuncak. Maka dengan terpaksa dibuatkan jalur khusus agar bisa memasang wakil presiden Pak Prabowo adalah Mas Gibran dan memenangkan pasangan tersebut dengan seluruh daya upaya. Skenario pertama yang memenangkan Pilpres dengan asal bukan Anies dan asal bukan Ganjar terjadi satu putaran. Misi skenario pertama pun berhasil. Yang membekas di hati Pak Jokowi lagi adalah ketika pertempuran di medan Pilpres, PDIP menggunakan cara kampanye menyerang personal Pak Jokowi, menjelekkan Pak Jokowi, membuat makin panas hati. I feel you, Pak Jokowi, merasa direndahkan, merasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Banteng, maling, teriak maling. Nah, itulah kalimat yang pas untuk mengawali video ini, teman-teman. Karena apa? Kalau kalian ingat, beberapa hari belakangan ini, pasca pencoblosan,
Ketua Umum Banteng serta kroni-kroninya itu secara bersamaan dan secara masif menyebarkan informasi terkait dugaan kecurangan Pilkada serentak 2024. Seperti penyebaran bansos secara masif, penggunaan aparat penegak hukum atau parcok, dan penggunaan perangkat-perangkat desa. Tapi lucunya, mereka hanya mempersoalkan hal itu di daerah-daerah yang mereka memang rungkat, teman-teman. Apalagi di Jawa Tengah yang merupakan kandang mereka. Dan untungnya netizen di TikTok itu langsung membongkar dugaan kecurangan Banteng yang juga ternyata mereka menyebarkan bansos. Dan kalau di daerah Jakarta ada beberapa surat suara yang sudah tercoblos nomor urut 3 Pramono Anung. Waduh, itulah mengapa saya mengawali video ini dengan mengatakan Banteng maling teriak maling. Tapi untuk lebih jelasnya teman-teman, mari sama-sama kita simak videonya berikut ini. Khususnya di Jawa Tengah, telah terjadi pergerakan di mana menggunakan modus yaitu dari kepolisian menyerahkan minyak atau sembako kepada kepala desa. Ini terjadi di beberapa wilayah. Dan dari tim hukum Andika Hendis sudah ikut melaporkan. Eits, tunggu dulu. Lalu ini apa? Waduh. Itu apa ya? Aduh, maling teriak maling, gak situ guys. Nah ini dicari buronan Harun Masiku. Dari partai apa dia guys? Imbalan senilai 8 miliar untuk yang menemukan. Dari partai apa tuh? PDIP menilai Marwar Sirait arogan dan telah menghina KPK katanya. Manusia satu ini lagi ya. Udah bosan lihat mukanya tuh. Langsung ditangkap. KPK minta Sekjen PDIP beritahu posisi buronan koruptor Harun Masiku. Aduh, ini langsung aja tersangkakan kalau boleh ya. Dia sudah bangun image kriminalisasi ya. Hati-hati Wah, loh. Pilkada 2024 ternyata pemenangnya tetap Pak Jokowi nih. Masa sih? Emang iya itu, Bang? Iya, jadi hasil Pilkada 2024 ini kan udah pada ketahuan. Terutama versi hitung cepat sudah keluar tuh siapa saja yang memenangi kontestasi. Hal yang menarik dari hasil tersebut ialah paslon yang terafiliasi dengan Jokowi atau yang diusung Koalisi Indonesia Maju rata-rata menang. Misalnya Jawa Timur, pasangan Khofifah Emil Dardak unggul dengan suara signifikan dibanding lawan-lawannya dengan memperoleh 59% lebih suara. Lalu Jawa Barat, pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan dapat suara lebih dari 60% versi hitung cepat. Bahkan Jawa Tengah yang merupakan kandang Banteng malah dimenangkan oleh calon yang didukung Jokowi, yakni Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Kemudian tentu saja di Sumatera Utara menantu Jokowi, Bobi Nasution juga unggul dari Edi Rahmayadi. Nah, Pak Jokowi mungkin kalahnya di Jakarta aja nih, di mana Ridwan Kamil Suswono yang diendorse Jokowi dan Prabowo harus mengakui keunggulan Pramono Rano. Tapi secara rata-rata, calon yang diendorse Jokowi memang memenangi pilkada, baik itu gubernur maupun bupati wali kota. Pokoknya yang beberapa waktu lalu pada bikin video template bareng Jokowi itulah rata-rata mereka menang. Termasuk di Solo yang juga kandang Banteng, calon dari PDIP kalah telak sama jagoannya Jokowi, Respati Astrid. Jadi intinya mesin politik Jokowi ini masih cukup OP sih sejauh ini. Overpower ya. Hai morning netizen, salam sehat ya. Yang mendengar pernyataan Hasto dan sekarang Deddy Sitorus ya. Serangan Sekjen PDIP Hasto Kristianto ke Presiden Jokowi dinilai blunder. Pengamat Haidar Alwi mengatakan serangan Hasto justru bisa merugikan partai. Kandangnya sekarang di ibu kota Jakarta. Saudara-saudara sekalian, saya mengenal Jawa Tengah dengan baik. Saya terpilih sebagai anggota DPR RI 3 kali. Saya sudah mengungkapkan kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Betul sekali, Pak. Jauh saat proses Pilpres kemarin baru dimulai. Arogansi yang diekspresikan dari mulai ketua umum, sekjen, dan para elit sangat memperlihatkan kesombongan luar biasa. Dan hari ini PDIP mengalami akibat
kejatuhan dari kesombongan, baik itu ketua umumnya, sekjennya, dan para elitnya, bahkan beberapa sesepuhnya dengan sombongnya mengekspresikan bahwa tidak ada yang setara dengan seorang Megawati. Ketika Ibu Megawati mengekspresikan... Tapi satu hal yang saya katakan petik dari Bapak ini bahwa benar-benar ya, kesombongan adalah akar dari kejatuhan. Di 2 video sebelumnya saya selalu mengatakan bahwa jika PDIP tetap mempertahankan sikap yang sombong, arogan, dan tidak mau kalah seperti ini, bisa saja mereka akan kehilangan suara di bahkan banyak tempat di 10 tahun ke depan, dan mereka akan semakin kecil. Jadi partai yang kecil ya. Saya selalu katakan, kenapa kok mereka nggak mau berbenah ya? Kenapa mereka nggak mau lihat ke dalam dan mulai merenungkan kenapa ya? Kenapa kita sudah kehilangan banyak dukungan dari masyarakat? Apa yang harus kita rubah? Cara apa yang harus kita lakukan agar supaya kita ini bisa mendapatkan simpati lagi, kepercayaan lagi dari masyarakat? Bukan itu yang mereka lakukan, tapi mereka malah lihat keluar. Apa yang mereka lihat? Cara apa ya saya mau lakukan untuk menjatuhkan citra orang itu? Cara apa ya saya harus lakukan untuk mengatakan mereka curang? Saya akan mengatakan Jokowi seperti ini, Jokowi seperti itu. Itu yang mereka lakukan hari ini dan masyarakat menilai. Dan masyarakat tidak senang akan hal itu. Tapi masih saja mereka lakukan. Padahal kan sudah kalah telak di Pilpres kemarin. Masih saja seperti itu. Akhir hasil, lihat. Saya pikir ya, kalau mereka nggak bisa ganti ketua umum, teman-teman, sudah. Itu ranahnya berbeda juga, teman-teman. Selama dia masih menjadi ketua RT ya, itulah akan kesombongannya itu akan tetap menjalar ke bawah ya teman-teman. Kalau dari atas sudah sombong, pasti bawah-bawahnya juga akan ikut-ikutan sombong teman-teman. Dan kesombongan adalah akar dari kejatuhan. Bagaimana pendapat kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Sebelum saya akhiri videonya, buat teman-teman semua mungkin yang mempunyai banyak uang sedikit lebih dan kalian tidak mau sisihkan kemana, silahkan lihat di toko online saya banyak desain-desain kaos politik, kaos dukungan kepada pemerintah. Silahkan lakukan pembelian di sana. Link original video lagi. Link pembelian saya sematkan di kolom komentar video ini. Silahkan teman-teman ya. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless you. Bye guys.